berita terbaru timnas hari ini. John Hartman panggil 15 pemain Eropa untuk perkuat timnas di FIFA ASEAN Cup. Vietnam dan Malaysia auto panik begini. Garuda wajib berbenah. Inilah 5 PR besar Hartman jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Nomor 1 bisa jadi penentu nasibnya. Simak sampai habis, agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga sepak bola dunia menarik lainnya. John Hartman panggil 15 pemain Eropa untuk perkuat timnas di FIFA ASEAN Cup. Vietnam dan Malaysia auto panik begini. Hai Garuda fans, apa kabar kalian semua? Siap bersorak lagi di Gelora Bung Karno, karena sebentar lagi, FIFA ASEAN Cup 2026 akan jadi panggung paling panas sepanjang sejarah sepak bola Asia Tenggara. Dan kali ini, cerita kita bukan lagi soal hampir menang, tapi soal kekuatan penuh yang akhirnya bisa turun semua. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, baru saja memanggil 15 pemain berkelas Eropa dan Liga top dunia untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun sudah mengonfirmasi bahwa kali ini Indonesia turun dengan kekuatan penuh, tanpa pengecualian. Dan kabar ini langsung bikin gempar seantero ASEAN, baik itu Vietnam dan Malaysia yang langsung panik luar biasa. Kita semua masih ingat rasa kecewa saat Piala AFF 2026 lalu. Saat itu, banyak bintang kita tidak bisa bergabung karena turnamen bukan bagian dari kalender FIFA, dan klub-klub di Eropa berhak menolak melepas pemainnya. Hasilnya, Indonesia tampil tidak maksimal, dan kegagalan pun tak terelakkan. Tapi FIFA ASEAN Cup 2026 beda total. Turnamen ini masuk resmi ke dalam kalender FIFA Matchday periode September sampai Oktober tahun 2026. Artinya, semua klub wajib melepas pemainnya untuk tugas negara, tidak ada alasan lagi. Kalau melihat seperti ini pastikan semua pemain terbaik Indonesia bisa hadir dan kita harapkan prestasinya bisa maksimal, kata Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tanggal 11 Agustus tahun 2026. Khususnya untuk FIFA ASEAN, karena ini di kalender FIFA, kita bisa memberikan tim terbaik yang kita punya. Kalau di luar kalender FIFA, ya kita harus mengerti, tidak mudah bagi klub-klub memberikan keleluasaannya untuk bergabung. Jadi, untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia bisa memanggil seluruh pemain diaspora terbaiknya dalam satu waktu. Pelatih John Hartman sudah menyiapkan daftar 15 nama pemain diaspora yang akan segera dipanggil. Coba lihat daftar ini, kalian bakal bangga banget. Penjaga gawang, Maarten Paes dan Emil Audero. Bek tengah, J. Izes, Kevin Dix, Miss Hilges, Matthew Baker, Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Nathan Chuaon. Bek sayap, Dean James dan Kelvin Verdong. Gelandang, Joey Pelupesi. Penyerang sayap dan depan, Ole Romeni, Miliano Jonathan, dan Luke Vickery. Bayangkan lini pertahanan kita, Paes, Audero di bawah Mistar, Hubner plus Dix plus Izes di tengah, Verdong di sisi sayap, lalu serangan, Romeni, Miliano, Pelupesi. Ini bukan skuad ASEAN lagi, ini skuad kelas kualifikasi Piala Dunia. Hasil drawing yang dirilis tanggal 31 Juli tahun 2026 menempatkan Indonesia di grup A. Dan kabar baiknya, semua laga grup A dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Grup A, Indonesia, Malaysia, India. Singapura. Grup B, Thailand, Vietnam. Filipina, Pakistan dengan sistem turnamen juara masing-masing grup lolos ke final. Jadi, jalan Indonesia ke puncak adalah dengan kalahkan Malaysia, India, Singapura di kandang sendiri lalu hadapi juara grup B. Kemungkinan besar Thailand atau Vietnam, di final. Berita soal skuad Indonesia langsung jadi trending topik di media Malaysia dan Vietnam. Berikut reaksi yang beredar, dari kubu Malaysia. Media olahraga Malaysia melaporkan bahwa pelatih Harimau Malaya sampai meminta manajemen meninjau ulang persiapan tim secara total. Salah satu komentator sepak bola senior Malaysia berkata, "Kita tahu Indonesia kuat, tapi kalau mereka turun dengan Audero di gawang, Izes dan Dix di belakang, Verdong di sisi sayap, dan Romeni di depan, ini bukan lagi level ASEAN,
kita bicara soal tim yang berkompetisi di Liga Top Eropa setiap minggu. Bagaimana kita bisa melawan itu? Dari kubu Vietnam yang selama ini sering jadi batu sandungan Indonesia, kali ini sangat waspada, bahkan gugup. Salah satu analis sepak bola Vietnam menyebutkan, Indonesia era John Hertman dengan skuad penuh pemain Eropa, itu bukan sekadar kuat, itu berbahaya. Kalau mereka main di kandang sendiri dengan dukungan 80.000 supporter, peluang Vietnam sangat kecil. Kita harus realistis, target kita mungkin cuma lolos dari fase grup dulu. Banyak supporter Vietnam yang sudah mulai mengubah prediksi, dari kita juara jadi, semoga bisa menahan Indonesia kalau ketemu di final. Peluang Indonesia untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 memang paling realistis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman supporter Garuda, ini momen yang sudah lama kita impikan. Skuad terbaik, pelatih kelas dunia, turnamen resmi FIFA, dan kita main di rumah sendiri. Tapi ingat, kekuatan di atas kertas belum tentu menang di lapangan. Tugas kita sebagai supporter, penuhi GBK, sorak dari awal sampai akhir, beri dukungan penuh. Karena kali ini mereka berjuang dengan kekuatan penuh juga. Nah, menurut kalian, siapa yang bakal jadi pemain paling bersinar di FIFA ASEAN Cup nanti? Dan bisakah Indonesia mengalahkan Malaysia di laga grup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, dan dukung terus Timnas Indonesia. Salam Garuda, sekali Garuda, tetap Garuda. Garuda wajib berbenah. Inilah 5 PR besar Hertman jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Nomor 1 bisa jadi penentu nasibnya. Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 benar-benar meninggalkan luka sekaligus tanda tanya besar. Skuad Garuda yang sebelumnya digadang-gadang mampu bersaing di papan atas Asia Tenggara justru harus menghadapi kenyataan pahit setelah performanya tidak sesuai ekspektasi. Bukan hanya soal hasil pertandingan yang mengecewakan, permainan Indonesia juga memperlihatkan sejumlah persoalan yang harus segera mendapatkan solusi. Materi pemain sebenarnya cukup menjanjikan. Indonesia memiliki sejumlah pemain diaspora dengan pengalaman bermain di kompetisi luar negeri. Beberapa nama bahkan sudah menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Namun, kualitas individu ternyata tidak otomatis menjamin sebuah tim tampil konsisten. Ketika pertandingan berjalan sesuai rencana, Indonesia mampu menunjukkan permainan yang meyakinkan. Akan tetapi, ketika lawan berhasil mengubah tempo, menutup ruang, dan memberikan tekanan secara intens, Garuda justru terlihat kehilangan arah. Situasi inilah yang kemudian menjadi sorotan pengamat sepak bola nasional, Abdul Haris, atau yang akrab disapa Bung Ais. Menurutnya, persoalan Indonesia bukan hanya terletak pada kemampuan pemain, ada sejumlah masalah taktikal dan mental yang harus segera diperbaiki sebelum Garuda menghadapi kompetisi berikutnya. FIFA ASEAN Cup 2026 pun menjadi kesempatan penting bagi John Hertman untuk melakukan pembuktian. Jika kesalahan yang sama kembali terjadi, kritik terhadap sang pelatih tentu akan semakin deras. Lantas, apa saja 5 pekerjaan rumah terbesar Timnas Indonesia? 1. John Hertman wajib memahami sepak bola ASEAN. Inilah persoalan yang paling banyak mendapatkan sorotan. John Hertman memang memiliki pengalaman panjang di sepak bola internasional. Namun, sepak bola ASEAN memiliki karakter tersendiri yang tidak bisa dianggap remeh. Lawan-lawan Indonesia di kawasan ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang mengandalkan permainan fisik, ada yang mengutamakan penguasaan bola, sementara lainnya sangat berbahaya dalam serangan balik. Artinya, satu formula tidak akan selalu berhasil menghadapi semua lawan. Sebelum Piala AFF 2026, Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup positif. Performa Garuda dalam pertandingan uji coba memberikan harapan bahwa Hertman mampu membawa perubahan. Produktivitas meningkat dan permainan terlihat lebih terorganisasi. Namun, ketika pertandingan resmi dimulai, persoalan justru bermunculan. Indonesia terlihat kesulitan menghadapi situasi ketika lawan bermain lebih agresif dan menutup ruang antar lini. Bung Ais menilai Hertman perlu lebih dalam mempelajari karakter pertandingan di Asia Tenggara. Bukan hanya membaca statistik lawan, tetapi memahami bagaimana pertandingan ASEAN berjalan.
atmosfer stadion, intensitas duel, perubahan tempo, hingga kecenderungan lawan melakukan serangan balik harus masuk ke dalam perencanaan. Hertman tidak boleh lagi sekadar mempersiapkan tim berdasarkan teori. Ia harus mempersiapkan Garuda berdasarkan realitas pertandingan. FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi kesempatan penting untuk membuktikan apakah Hertman sudah menemukan formula yang tepat. 2. Garuda wajib punya plan B, jangan tergantung pada satu pola. Persoalan berikutnya adalah variasi permainan. Salah satu kelemahan yang terlihat adalah ketika pola serangan utama Indonesia berhasil dihentikan lawan. Saat jalur serangan dari sisi sayap ditutup, Garuda beberapa kali kesulitan menemukan jalan keluar. Inilah yang disebut sebagai persoalan plan B. Sepak bola modern menuntut sebuah tim memiliki banyak solusi. Jika serangan dari kanan tidak berjalan, harus ada alternatif dari kiri. Jika sayap dikunci, lini tengah harus mampu mengambil alih. Jika penyerang kesulitan mendapatkan bola, gelandang harus mampu mendekat dan menciptakan kombinasi. Jika lawan melakukan pressing tinggi, pemain harus mampu keluar melalui sirkulasi bola yang lebih tenang. Indonesia tidak boleh lagi bermain dengan pola yang mudah ditebak. Lawan di ASEAN sudah semakin berkembang. Mereka juga memiliki analis pertandingan, staf pelatih, serta kemampuan membaca kelemahan lawan. Begitu pola Indonesia terbaca, maka pertandingan bisa berubah menjadi sangat sulit. Karena itu, Hertman harus menyiapkan minimal beberapa skenario permainan. Indonesia harus mampu menyerang melalui kombinasi pendek, crossing, bola kedua, tembakan dari luar kotak penalti, hingga serangan balik cepat. Semakin banyak senjata yang dimiliki Garuda, semakin sulit lawan memprediksi arah permainan. 3. Lini pertahanan harus diperkuat total. Jika ingin berbicara soal perbaikan, sektor pertahanan harus menjadi prioritas. Kekalahan 0-3 dari Vietnam menjadi alarm serius. Indonesia terlihat kesulitan ketika lawan mampu melakukan transisi cepat. Masalahnya bukan hanya pada bek terakhir. Pertahanan merupakan tanggung jawab seluruh tim. Gelandang harus membantu menutup ruang. Pemain sayap harus disiplin ketika kehilangan bola. Bek harus menjaga jarak antar lini. Sementara penjaga gawang harus mampu memberikan komunikasi kepada pemain di depannya. Satu kesalahan koordinasi saja bisa menghasilkan peluang emas untuk lawan. Inilah yang harus diperbaiki Hertman. Indonesia harus memiliki struktur pertahanan yang tetap stabil meskipun sedang menyerang. Jangan sampai seluruh pemain terlalu fokus ke depan, tetapi lupa bahwa lawan memiliki senjata dalam serangan balik. Selain itu, komunikasi antar pemain juga harus diperkuat. Tim dengan pertahanan kuat bukan hanya memiliki bek berkualitas, tetapi juga memiliki sistem yang membuat setiap pemain memahami tugasnya. 4. HERDMAN harus lebih cepat membaca pertandingan. Selain taktik awal, kemampuan membaca pertandingan dari pinggir lapangan juga menjadi sorotan. Sepak bola tidak berhenti ketika pelatih mengumumkan starting C. Justru setelah pertandingan dimulai, keputusan-keputusan penting harus terus dibuat. Apa yang terjadi jika lawan mengubah formasi? Apa yang dilakukan jika gelandang Indonesia kehilangan kontrol? Bagaimana jika penyerang utama dikawal ketat? Dan apa respons jika Indonesia kebobolan lebih dulu? Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban cepat. Pelatih yang hebat bukan hanya mampu menyusun strategi sebelum pertandingan, tetapi juga mampu mengubah pertandingan ketika rencana awal tidak berjalan. Pergantian pemain harus dilakukan berdasarkan kebutuhan permainan. Bukan sekadar menunggu sampai menit akhir. Jika satu sektor sudah mulai kehilangan tenaga atau konsentrasi, pemain pengganti harus siap masuk. Jika formasi tidak bekerja, perubahan struktur harus dilakukan. Indonesia membutuhkan Hertman yang lebih agresif dalam mengambil keputusan. Karena terkadang satu keputusan tepat dalam 5 menit dapat mengubah seluruh pertandingan. 5. Seleksi pemain harus lebih dalam dan berdasarkan kebutuhan taktis. Masalah berikutnya adalah kedalaman skuad. Turnamen dengan jadwal padat membutuhkan rotasi. Tidak mungkin Indonesia selalu mengandalkan pemain yang sama dari pertandingan pertama hingga pertandingan terakhir. Cedera, akumulasi kartu, kelelahan, dan kebutuhan taktik bisa memaksa pelatih melakukan perubahan. Karena itu,
kualitas pemain cadangan harus mendekati pemain utama. Bung Es juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan pemain berpengalaman yang bisa memberikan solusi ketika tim mengalami kebuntuan. Nama seperti Ricky Kambuaya dan Adam Alis, hingga opsi penjaga gawang seperti Teja Pakualam, dapat menjadi bagian dari evaluasi berdasarkan kebutuhan tim. Yang paling penting bukan soal siapa yang paling terkenal. Yang dibutuhkan adalah siapa yang paling cocok dengan kebutuhan pertandingan. Jika menghadapi lawan bertahan rendah, Hertman membutuhkan pemain yang kreatif. Jika menghadapi tim dengan serangan balik cepat, dibutuhkan pemain yang memiliki disiplin posisi. Jika harus mempertahankan keunggulan, dibutuhkan pemain yang mampu menjaga keseimbangan. Artinya, seleksi pemain harus lebih fleksibel. 6. Mentalitas Garuda juga harus dirombak. Selain 5 persoalan utama tersebut, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan, mentalitas. Indonesia harus belajar bagaimana menghadapi situasi sulit. Kebobolan lebih dulu bukan berarti pertandingan selesai. Namun, ketika mental mulai terganggu, permainan bisa ikut berantakan. Passing menjadi tidak akurat, pemain terburu-buru, koordinasi menurun, dan kesalahan individu mulai bermunculan. Inilah yang harus diubah. Garuda membutuhkan mentalitas bahwa pertandingan baru benar-benar berakhir ketika peluit terakhir dibunyikan. Para pemain senior juga harus mengambil peran lebih besar. Mereka harus menjadi pemimpin ketika tim berada dalam tekanan. Bukan hanya kapten, tetapi seluruh pemain yang memiliki pengalaman harus mampu membantu menjaga ketenangan rekan-rekannya. 7. Pemain diaspora harus diintegrasikan dengan sistem. Kehadiran pemain diaspora memang menjadi salah satu kekuatan Indonesia. Namun, pemain berkualitas tidak akan maksimal jika sistem permainan tidak mendukung. Hertman harus memastikan setiap pemain memahami perannya. Siapa yang menjadi pengatur tempo, siapa yang bertugas melakukan pressing, siapa yang menjadi penghubung lini tengah dan depan, siapa yang menjaga keseimbangan ketika fullback maju. Semua harus jelas. Jangan sampai Indonesia hanya mengandalkan kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah. Tim nasional membutuhkan sistem. Pemain diaspora dan pemain lokal harus memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana Garuda ingin bermain. Jika koneksi tersebut berhasil dibangun, kualitas individu akan semakin berbahaya. FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi ujian besar HERDMAN. FIFA ASEAN Cup 2026 kini menjadi kesempatan untuk bangkit. Kegagalan di Piala AFF 2026 harus dijadikan bahan evaluasi, bukan sekadar penyesalan. John Hertman harus berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Tidak ada gunanya terus membicarakan apa yang sudah terjadi jika tidak ada perubahan dalam pertandingan berikutnya. Garuda membutuhkan respons. Publik ingin melihat apakah Hertman mampu melakukan perubahan taktikal. Apakah lini pertahanan akan lebih solid? Apakah serangan akan lebih variatif? Apakah pergantian pemain akan lebih cepat? Apakah komposisi skuad akan lebih seimbang? Dan yang paling penting, apakah Indonesia mampu tampil lebih tenang ketika menghadapi tekanan? Semua pertanyaan itu akan terjawab di lapangan. Tekanan semakin besar, HERDMAN wajib buktikan diri. John Hertman kini berada dalam situasi yang tidak mudah. Setelah ekspektasi tinggi terhadap timnas Indonesia, kegagalan di Piala AFF 2026 tentu membuat sorotan semakin besar. Namun, tekanan tersebut seharusnya menjadi bahan bakar. FIFA ASEAN Cup 2026 adalah kesempatan untuk memperlihatkan bahwa Garuda masih memiliki masa depan cerah. Indonesia memiliki pemain, Indonesia memiliki talenta. Indonesia memiliki dukungan supporter. Yang dibutuhkan sekarang adalah sistem permainan yang lebih matang dan konsisten. Jika Hertman berhasil memperbaiki kelemahan tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia tampil jauh lebih berbahaya. Namun jika kesalahan yang sama kembali terjadi, pertanyaan mengenai masa depan proyek Hertman akan semakin keras. FIFA ASEAN Cup 2026 bukan waktunya lagi untuk sekadar mencoba-coba. Itulah rangkuman berita terbaru seputar Timnas Indonesia yang telah kami sajikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membuat Anda selalu mengikuti perkembangan perjuangan Garuda di kancah internasional. Bagaimana menurut Anda?
Tulis pendapat, prediksi, atau analisis Anda di kolom komentar. Kami senang membaca setiap masukan dan berdiskusi bersama para pecinta sepak bola Indonesia. Jangan lupa dukung channel Media Football 01 dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru, analisis pertandingan, profil pemain, hingga perkembangan timnas Indonesia setiap harinya. Mari terus kita berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sportif, dan salam Garuda.